والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat iman di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat dan lancar dalam segala hal. Di video kali ini, saya akan berbagi kisah inspiratif dari salah satu Nabi Allah, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud adalah Nabi dan Raja Bani Israel yang terkenal dengan keadilan, keberanian, dan kemampuan melunakkan besi. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Nabi Daud lahir dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam, dari istrinya Siti Sarah. Ia masih keturunan Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Daud memiliki 13 saudara, dan ia adalah anak bungsu dari ayahnya, Yisya. Ia tinggal di kota Baitlehem, dan sejak kecil ia sudah gemar menggembala kambing dan menyanyikan pujian kepada Allah. Pada masa itu, kaum Bani Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Talut. Raja Talut adalah seorang yang soleh dan taat kepada Allah. Ia memimpin tentara Bani Israel untuk berperang melawan pasukan bangsa Filistin yang dipimpin oleh Jalut. Jalut adalah seorang raksasa yang sangat kuat dan kejam. Ia selalu menantang orang-orang Bani Israel untuk berduel dengannya, tetapi tidak ada yang berani menghadapinya. Suatu hari, Nabi Daud yang masih remaja ikut menyertai tentara Bani Israel bersama dengan 3 kakaknya. Ia hanya bertugas untuk mengantarkan susu dan makanan kepada kakak-kakaknya di medan perang. Namun, ketika ia sampai di sana, ia mendengar tantangan Jalut yang menghina Allah dan Rasul-Nya. Ia merasa tersinggung dan bersemangat untuk melawan Jalut. Ia pun meminta izin kepada Raja Talut untuk menghadapi Jalut. Raja Talut awalnya ragu, karena ia melihat Nabi Daud masih muda dan tidak berpengalaman. Tetapi, ia akhirnya mengizinkan Nabi Daud maju ke medan perang, setelah mendapat petunjuk dari Nabi Syamyun, yang merupakan Nabi yang diutus Allah kepada Bani Israel sebelum Nabi Daud. Nabi Syamyun memberitahu Raja Talut bahwa Nabi Daud adalah orang yang dapat mengalahkan Jalut, dan ia juga telah mengurapi Nabi Daud sebagai raja pengganti Raja Talut. Nabi Daud pun maju ke medan perang dengan membawa tongkat, 5 buah batu, dan ketapel. Ia tidak memakai baju besi atau pedang, karena ia merasa tidak nyaman dengan perlengkapan perang itu. Ia hanya mengandalkan Allah dan kepercayaan dirinya. Ketika Jalut melihat Nabi Daud, ia tertawa terbahak-bahak. Ia merasa direndahkan oleh Bani Israel yang mengirimkan seorang anak muda untuk melawannya. Ia pun mencemooh dan mengancam Nabi Daud. Nabi Daud tidak gentar. Ia menjawab Jalut dengan kata-kata yang penuh hikmah dan keberanian. Ia berkata, "Engkau datang kepadaku dengan membawa pedang, tombak, dan baju besi. Tetapi aku datang kepadamu dengan membawa nama Allah, Tuhan semesta alam, yang telah engkau hina-hina. Sesungguhnya Allah akan menyerahkan engkau kepadaku, dan aku akan memenggal lehermu, dan aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentaramu kepada burung-burung dan binatang-binatang. Dan seluruh umat manusia akan mengetahui bahwa sesungguhnya Allah menolong orang-orang yang beriman." Nabi Daud pun melemparkan salah satu batunya dengan ketapelnya ke arah Jalut. Dengan izin Allah, batu itu mengenai kening Jalut dan menembus ke dalam otaknya. Jalut pun roboh tersungkur dan mati seketika. Nabi Daud kemudian mengambil pedang Jalut dan memenggal lehernya. Ketika tentara Bani Israel melihat Jalut sudah tewas, mereka bersorak-sorai dan menyerbu pasukan Filistin. Pasukan Filistin pun kocar-kacir dan lari terbirit-birit. Kemenangan besar pun diraih oleh Bani Israel berkat keberanian Nabi Daud. Nabi Daud kemudian diangkat menjadi raja pengganti Raja Talut, setelah Raja Talut wafat. Nabi Daud memerintah dengan adil dan bijaksana. Ia juga diberi karunia oleh Allah berupa suara yang merdu, kemampuan melunakkan besi, dan ilmu tentang hukum dan peradilan. Nabi Daud sering menyanyikan zikir dan tasbih kepada Allah dengan suara yang indah. Ia juga membuat baju besi dari besi yang dilunakkannya dengan tangannya sendiri. Ia juga menyelesaikan berbagai perkara yang diajukan kepadanya dengan hikmah dan keadilan. Nabi Daud juga diberi kitab suci oleh Allah, yaitu Zabur.
Zabur adalah kitab yang berisi pujian-pujian kepada Allah dan nasihat-nasihat bagi manusia. Nabi Daud selalu membaca dan mengamalkan isi Zabur. Ia juga mengajarkannya kepada putranya, Nabi Sulaiman, yang kelak akan menggantikannya sebagai nabi dan raja Bani Israel. Demikianlah kisah Nabi Daud alaihi salam, seorang nabi dan raja yang adil, berani, dan soleh. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan inspirasi dari kisah beliau. Amin. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Sobat Iman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي